Ya kita teh di Turki nyewa bayar sendiri, nggak ditanggung agensi, nggak ditanggung PT yang berangkatin. Semua bayaran kontrakan ya rata-rata 300 lah. 300. 300. Itu teh satu kamar? Enggak, satu orang, enggak satu kamar. Seperti sini kan masing-masing bayar 300 terus? 300 satu orang, bukan per kamar nih. Ya. Terus yang paling mahal itu biaya listrik. Di sini bayar listrik. Bayar listrik per orang sama biaya kamar itu ya sama lah istilah jatuhnya. Totalnya berapa teh? Di total gitu. Kira-kira? Ya kalau listrik sama kamar 600-an kan lah jatuhnya. Terus yang kalau air murah, air murah. Ya kita berarti, ya jatuhnya lah satu bulan itu bayar kontrakan saya itu 700 semuanya. TST ketemu kembali sama TST sekarang. Nah, di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda nih. Banyak banget yang cari pekerjaannya berapa teh, gajinya berapa. Mereka lupa berapa sih biaya hidup sesungguhnya di Turki pada saat sekarang. Di saat sekarang itu di sekitaran berawal bulan akhir Maret atau awal April dengan kenaikan harga yang cukup tinggi. Apa saja? Apakah sudah sesuai dengan biaya kalian pada saat kesini? Terus kemudian apakah sesuai dengan gaji yang kalian dapat dengan biaya hidup di Turki? Kita lihat dan kita tanyakan kepada salah satu teman kita yang menyewa rumah, sewa kayaknya ya. Bukan sewa tapi kos. Di Turki itu seperti apa biayanya? Apakah lebih murah di Turki apa di Indonesia? Nah, sekarang Teteh mau tahu nih, dan banyak banget nih yang minta ke TST berapa sih biaya hidup untuk tenaga kerja Indonesia pada saat sekarang gitu. Nah, sekarang Teteh mau minta tahu nih, Kabayan waktu kesini tuh seperti apa, berapa sewanya, harus sewa sendiri atau kos sendiri atau dibayarkan oleh perusahaan atau agensi? Kumaha tah? Ya kita teh di Turki nyewa bayar sendiri, nggak ditanggung agensi, nggak ditanggung PT yang berangkatin. Semua bayaran kontrakan ya rata-rata 300 lah. 300. Itu teh satu kamar? Enggak, satu orang, enggak satu kamar. Seperti sini kan masing-masing bayar 300 terus? 300 satu orang, bukan per kamar nih. Ya. Terus yang paling mahal itu biaya listrik. Di sini bayar listrik per orang sama biaya kamar itu ya sama lah istilah jatuhnya. Totalnya berapa teh? Di total gitu. Kira-kira? Ya kalau listrik sama kamar 600-an kan lah jatuhnya. Terus yang kalau air murah, air murah. Ya kita berarti, ya jatuhnya lah satu bulan itu bayar kontrakan saya itu 700 semuanya. 700 semuanya. Terus biaya makan, biaya apa kumaha? Nah, kalau biaya makan ya hemat-hematin aja lah, soalnya mahal-mahal di sini. Serba mahal. Kos di sini tuh berbeda banget sama di Indonesia. Jadi kita tuh dari satu rumah itu kita bisa ada berapa kamar nih. Ternyata mereka tidak menyewakan, banyak juga sih yang menyewakan satu rumah. Tetapi tentunya untuk tenaga kerja Indonesia biasanya kita sharing. Nah, dari satu rumah itu kita ada beberapa kamar nih, itu disewakan. Dan dari satu kamar itu tidak untuk satu orang. Ada juga sih yang satu orang, tapi otomatis lebih mahal. Contohnya seperti Kabayan ini dan teman-teman yang lain, dia itu sewa satu kamar, isinya untuk 4 orang. Nah, 4 orang itu dari satu orang itu mereka istilahnya sewa tempat tidur. Jadi dari satu kamar itu ada 4 tempat tidur, mereka tuh wajib mengeluarkan per orang nih ya, 300 untuk sewa kamarnya. Kemudian harus bayar listrik dan bayar air dan gas dan sebagainya. Jadi di total-total sekitar 700 nih. Bisa dibayangkan oleh kalian 700 per orang dikali 4 berarti berapa? 2.800 untuk satu bulan satu kamar. Kalian bisa membayangkan kan, satu rumah nggak mungkin satu kamar. Satu rumah misalkan ada 2 kamar atau 3 kamar, berapa tuh berarti sewanya?
Berarti sangat beruntung orang yang menyewakan rumah gitu. Tapi memang agak sulit banget kalau kita mau sewa rumah di Turki. Nah, itulah salah satu informasi untuk kalian semuanya yang ingin ke Turki. Selain kalian mencari job yang sulit, kemudian biaya hidup pun sulit ya. Lebih murah di mana berarti, Kang? Di Indonesia apa di Di Turki? Indonesia lah. Indonesia lebih murah. Mulai Indonesia lah. Murah gitu. Oh iya benar ya. Ayeuna Nah, anu murah di daun apel hungkul. di mana? Di dia? Di dia Ternyata ada informasi lucu banget. Lebih mahal dari Indonesia. Ternyata biaya hidup lebih besar lebih murah di Indonesia, gaji lebih besar di Indonesia. Kemudian apa ya? yang murah mah apel. Oh, yang murah cina kayaknya apel doang gitu. Kalau apel di Turki murah pisan, kalau di Indonesia kemahalan gitu. Masa jauh-jauh ke Turki mau beli apel kan nggak juga tuh Kang gitu kan. Jadi inilah informasi untuk kalian semuanya tentunya yang nanya nih ke Teteh. Gimana sih biaya hidup di Turki dan bagaimana sewa rumah di Turki? Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari kalian semuanya tentunya. Nah, biaya hidupnya seperti apa? Sangat tinggi banget di Turki sekarang dan gajinya justru sekarang turun lebih tingginya di Indonesia. Harga tukeran kecil di bawah 1.000. Iya 900 sekarang. Ternyata sekarang lira sangat turun banget. Jadi untuk kalian semuanya, tolong yang ingin ke Turki pakai visa kerja juga tolong dipertanyakan berapa gaji yang akan kalian dapatkan. Terutama untuk yang di pabrik-pabrik, jangan dulu iyalah saya kerja di pabrik atau kerja apa aja. Tentunya tidak ingin kalian pergi ke Turki menghabiskan uang. Jadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi inilah informasi yang terkini dari kami. Semoga bermanfaat tentunya. Ambillah hal-hal yang baiknya dan jangan diikutin yang buruknya. Tetap semangat dan tentunya mau subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Pengalamannya sampai di Turki gimana Kakak? Pengalamannya pertama-pertama careful ya harus lebih hati-hati karena apalagi Pak naik taksi dan kalau bawa banyak luggage itu karena waktu naik di taksi itu apalagi taksi yang nggak diregister, kita nggak tahu sih nyamar-nyamar warnanya semua warna kuning gitu. Cuman bahayanya adalah dia tuh bisa cegat. Selalu ada di standing dekat bus yang dari airport. Benar. Jadi seperti ada mafianya gitu. Harusnya dirubungin tuh. Dirubungin. Dan luggage kita langsung diangkat. Langsung nggak tahu tuh taksi mana yang ngomong lain, yang angkat luggage lain, yang drive juga lain. Habis itu jadi have to be very careful untuk orang-orang yang pertama travel atau pertama keluar negeri yang kurang pengalaman, mesti hati-hati ya, karena dompet kita juga sangat dilihatin. Biasanya dompet harus taruh di dalam jaket lebih bagus dan sediakan uang yang sudah harus kita memang harus di spend, misalnya dipakai kurang lebih misalnya 100 TL atau 200 itu di luar. Jangan sampai dia lihat kita punya tukar uang berapa gitu dalam dompet kita.